Selamat malam, Dokter Rizal. Halo, selamat malam Mbak Dewi. Suara saya terdengar? Suara jelas sekali, Dok. Oke. Ya, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih, Dok Rizal, Dokter Anggi, Dokter Leo, Dokter Nalia, juga Leo NFAT ya. Malam ini kita ketemu lagi di acara bincang sehat untuk kucing kesayangan. Di sini juga sudah hadir teman-teman dari The Jabors, ada Mbak Dia. Kita sapa dulu ya. Halo, Mbak Dia. Halo. Oh, Hai. Gimana kabarnya? Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Terus juga sudah ada Mbak Ica sama Mbak Hikmah ya di sini. Oke, ya baik, untuk malam ini kita akan ada bincang sama dengan Dr. Rizal terkait dengan manfaat dari vaksin dan juga steril ya dok ya untuk malam ini. Selain itu juga manfaat dari telemedicine ya dari Leo NFAT. Mungkin ada paparan sebentar dari dokter untuk The Jabors ya. Baik, waktu dan tempat saya siapkan itu. Oke. Ini sorry. Ini kayaknya laptop saya lagi agak lemot tiba-tiba malam ini. It's okay dok. Bentar ya, Mbak Dewi ya. Boleh dok. Saya stop share dulu, saya siapin dulu bentar ya. Siap. Oke ya, di sini sudah bergabung juga ada Mbak Ida, ada Mas Anas juga, founder The Jabors. Ada Farah. Oke, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semuanya. Kita masih amin, alhamdulillah. Oke nih, saya mau sapa dong satu-satu nih, kabarnya gimana nih dari Bekasi, Mbak Ida? Halo. halo Mbaknya. Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Udah lama ya. Kemarin waktu webinar pertama dengan Leo NFAT sempat ikut. Iya, sempat ikut juga. Iya betul. Nah sekarang memang nanti akan banyak info yang kita dapat dari Dr. Rizal, dan ada kabar baik juga untuk Leo NFAT itu sudah hadir di Depok juga ternyata. Jadi teman-teman yang di Depok mungkin nanti bisa tanya-tanya juga. Nah ini sudah alhamdulillah sudah muncul. Oke, tema diskusi kali ini dari Dr. Rizal kita terkait dengan pentingnya vaksin ya dan steril pada hewan peliharaan, ya, terutama kucing-kucing kita. Dan mungkin saya mau sedikit bertanya sambil menunggu Dr. Rizal kembali untuk online. Teman-teman di sini kucingnya sudah pada vaksin belum? Di sini ada Mbak Hikmah ya. Halo. Hai Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah ya. Untuk selama COVID gini gimana Mbak? Untuk vaksin dan steril gitu, apakah ada kendala atau misalnya apakah sudah vaksin juga? Harus misalnya kan waktunya vaksin ya karena COVID ini, apakah ada kendala gitu? Alhamdulillah sih enggak Mbak, enggak ada kendala ya sih. Untuk vaksin. Kalau steril dua-duanya emang udah steril. Oh iya ya, umurnya udah berapa sekarang kucingnya? Yang satu umurnya si Tembem umurnya udah 6 tahun atau 7 tahun. Oh, bulan
bulan bulan Oktober besok 7 tahun. Hmm. Nah, kalau yang satu lagi yang cowok itu masih 2 tahunan. Oke, iya. 2 tahun berarti sudah vaksin ya? Sudah, Mm-mm. alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya. Berarti oke, siap. Thank you Mbak Hikmah. Oke, Mbak Dewi. Oke, kita masih menunggu Dokter Rizal ya untuk kembali di tengah-tengah kita. Baik, di sini saya mau nyapa ada Farah ya, Farah Aziza. Oke, halo Farah. Halo. Oke, ada Di juga baru gabung. Ya, selamat bergabung di diskusi kita kali ini dengan Leo and Pet Clinic. Oke. Malam Mbak Dewi. Gimana kabar? Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bentar, Senang mana sekali. ya? Oke, hai. Maaf ya. Setelah adanya ya udahlah gitu kan yang penting. Iya, masih tetap oke kok, beneran. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah baik. Mbak Dewi gimana? Mas Anas apa kabar? Baik, alhamdulillah tuh ada online juga. Iya, mana nih yang nggak muncul nih Mas Anas nih? Halo. Suaranya dong, mana nih mukanya nih? Lagi nyari kabel casan dulu bentar ya. Betul. Tenang kok, Mas Anas juga hadir di tengah-tengah kita malam ini ya. Cuma Mbak Kiki kebetulan tadi izin agak telat karena masih kondisinya di jalan dan masih nyetir. Oh, masih di jalan. Lagi malam minggu kayaknya Mbak Kiki. Ya, sepertinya. Cuma di sini di Bogor hujan, Bu. Oh iya. Gimana kabarnya kucing-kucingnya Mbak Runi? Alhamdulillah, kemarin ada yang baru sakit. Susah pipis, biasa. Nggak biasa sih sebenarnya. Iya, karena kurang minum. Gitu. Oh, cowok ya? Makanya nanti coba sekalian kita tanya-tanya. Iya, bisa. Ada dokter sini sambil kita masih menunggu. Betul. Udah rame belum? Oh iya, udah lumayan nih penontonnya. Penonton partisipannya udah sampai 100. Oh. 100 dolar gelinding kan nih? Ya udah lama banget ya kita tidak bersua. Iya, Pasti kangen-kangen ya. Iya, lama banget ya kita udah ya. Semenjak pandemi ini ya. Belum ada acara-acara yang ini lagi ya, yang offline. ya. Betul. Tapi ya alhamdulillahnya dengan ada acara online ini, jadi kita masih bisa bersilaturahmi ya. Betul. Oke, masih apa namanya? Menunggu Dokter Rizal ya, Dok Anggi ya. Sambil Oke. alhamdulillah. Masuk ya. Silakan, Ya, Dok. sorry. Harus ganti laptop dulu tadi barusan. Ya, itu kayak nggak apa-apa, Dok. Ini dibantu Dokter Anggi ya buat slide-nya ya. Ya, sip. Oke, suara saya terdengar jelas, Mbak Dewi. Sorry. Terdengar? Gimana yang lain? Terdengar jelas ya? Jelas dok. Alhamdulillah. Oke. Oke, ada aku
kucing, gitu. Selain kucing vaksin pada hewan peliharaan. Oke. Pentingnya apa sih sebenarnya dilakukan vaksin dan apa sih itu vaksinasi gitu? Pada dasarnya vaksinasi merupakan tindakan preventif ya, jadi bukan tindakan pengobatan. Jadi sifatnya vaksinasi merupakan suatu tindakan medis yang kita lakukan dengan tujuan untuk membentuk antibodi atau daya tahan tubuh spesifik terhadap salah satu penyakit. Oleh karenanya memang tujuan dari vaksinasi adalah mencegah si hewan tersebut baik kucing maupun anjing untuk terinfeksi atau terserang penyakit tersebut di kemudian hari. Yang beredar saat ini ya, yang beredar di Indonesia saat ini terdiri dari 5 jenis vaksin, di mana 3 vaksin utamanya adalah vaksin inti kalau saya bilang ya, yakni yang pertama atau kita biasanya sebutnya triket, ada panleukopenia, rhinotracheitis, dan calicivirus. Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas tentang steril ya, di mana harusnya sih udah banyak tahu ya steril itu apa, terus manfaatnya apa gitu ya. Pada dasarnya steril ini merupakan salah satu tindakan medis, salah satu tindakan operasi yang bertujuan untuk mengeliminasi kalau di jantan adalah testisnya atau pabrik spermanya, kalau di betina adalah ovarium atau indung telurnya gitu. Jadi tujuannya adalah ya membuat mereka tidak bisa bereproduksi lagi, membuat anjing atau kucingnya tidak bisa bereproduksi lagi. Manfaatnya apa untuk steril sendiri? Jadi ada banyak sekali sih sebenarnya ya manfaatnya. Yang pertama, yang jelas pada dasarnya, pada umumnya akan membuat hewan menjadi lebih sehat. Yang pertama, kenapa demikian? Karena memang adanya steril ini bisa mencegah berbagai macam penyakit, misalnya kanker, infeksi rahim atau piometra, terus kemudian ada beberapa behavior atau perilaku yang bisa dikontrol dengan adanya steril. Misalnya kalau pada jantan mungkin dia kalau lagi birahi dia suka spaying sembarangan, itu bisa dikontrol gitu. Kemudian kalau pada betina mungkin dia jadi lebih agresif ketika birahi, itu juga bisa dikontrol gitu. Jadi sifatnya sebenarnya nggak semua kondisi bisa diatasi dengan steril ya sebenarnya. Cuma memang beberapa behavior yang dia ada hubungannya dengan hormonal, ada hubungannya dengan pola birahi, itu bisa terkontrol dengan adanya steril gitu ya. Terus kemudian yang paling penting adalah mengontrol populasi sebenarnya ya, karena memang kita sendiri selaku pet owner kadangkala punya keterbatasan. Misalnya kita udah memelihara berapa gitu, memelihara 3 kucing, kita 3 kucing sudah merasa cukup gitu ya. Nah, daripada dipaksakan terus akhirnya nanti anak-anaknya yang baru ini tidak terurus dengan baik, maka memang steril menjadi pilihan yang paling tepat sebenarnya. Oke, ternyata sudah selesai Mbak Dewi. Oke, ya. Baik ya Dok, luar biasa sekali sharing dari dokter ya terkait dengan vaksin dan juga steril ya, dari mulai tadi penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan vaksin. Yang seperti kita ketahui ya teman-teman, kalau misalnya kucing kita sakit kena panle atau misalnya juga rhinoceros, calicivirus sama yang lainnya, itu sungguh sangat membuat kita khawatir, dan ini bisa dicegah juga salah satunya dengan vaksin tadi yang dijelaskan oleh Dr. Rizal. Kemudian juga tadi disebutkan oleh dokter hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum vaksin, dan itu juga menjadi pengetahuan untuk kita seperti jadi boleh dimandikan kalau misalnya setelah vaksin ya selama 10 hari, meskipun kayaknya itu lama banget ya Dok. Itu kalau misalnya di grooming aja boleh nggak Dok? Grooming kering gitu? Ya boleh sekali kan sebenarnya. Ya, kalau grooming sebaiknya sebenarnya grooming kering aja gitu kan, 10 hari
sebenarnya nggak terlalu lama-lama juga ya Mbak Dewi sebenarnya. Jadi 10 hari ini kalau emang butuh banget dimandikan, kayak sebaiknya di grooming kering aja. Jadi pakai tisu basah aja, diseka bagian-bagian yang kotornya. Jadi kita fokusin buat 10 hari ini supaya si kucingnya ini nggak stres dulu gitu. Intinya sih seperti itu sebenarnya. Oke, baik dok, baik, terima kasih. Terus juga tadi dokter menjelaskan terkait dengan manfaat steril ya dok, dan juga perawatan pasca operasinya seperti apa, dan terakhir kabar baik untuk kita semua karena di Jalbors teman-teman juga banyak banget yang tinggal di daerah Depok dan sekitarnya, jadi bisa langsung ke Sawangan atau misalnya nanti bisa dikasih untuk nomor teleponnya tadi sudah ada ya dok? Ada, iya benar. Leo and Pet di situ. Nah sekarang kita masih punya waktu 30 menit kurang lebih. Saya akan membuka pertanyaan untuk teman-teman semua. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya secara langsung bisa di-unmute dan sebutkan nama dan kotanya ya di situ. Sebenarnya di sini tuh sudah ada satu penanya kebetulan dari Mas Anas. Mas Anas ini adalah salah satu founder di Jalbors. Halo Mas Anas, selamat malam, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Mungkin langsung disampaikan saja pertanyaannya, boleh Mas Anas ya? Ya, dok mau nanya nih dok. Jadi pernah kejadian teman saya itu dia kucing itu nggak tahu kalau lagi hamil dok. Terus tuh divaksin gitu. Nah dia tuh ngasih tahu itu setelah 2 hari itu vaksin gitu. Nah setelah itu dia pindah keluar kota gitu dok. Nah saya tuh juga lupa untuk bertanya dia bagaimana kondisi kucingnya. Nah, jadi penasaran saya nih dok, itu dampaknya apa dok kira-kira dok kalau divaksin pada saat hamil? Oke, dampaknya apa gitu ya. Oke, gini, sebelum menjawab mungkin ini saya akan buat jelasin ya. Kembalikan dulu ke konsep vaksinasi di awal. Yang mana vaksinasi ini pada dasarnya adalah kita memasukkan agen penyakit ke tubuh si kucing ataupun anjingnya dengan tujuan untuk membentuk antibodi dari penyakit tersebut gitu. Jadi kita berikan proteksi terhadap si penyakit yang kita suntikkan ini. Nah, walaupun memang secara secara teoritis vaksin itu merupakan agen penyakit yang sudah dilemahkan, tapi namanya agen penyakit akan tetap menjadi agen penyakit gitu. Nah, kenapa nggak boleh vaksin ketika dalam kondisi hamil adalah yang dikhawatirkan si kemarin tuh sempat pas vaksin, jadi aku punya anggul itu 4 di rumah. Nah waktu kemarin vaksin F4 itu ke sini ke Leo and Pet. Nah yang 10 tahun yang kurang lebih 10 tahun ini juga kita bawa kan ke sana, dijemput lah ya. Nah ternyata dia kemarin itu sempat flu, jadi belum bisa divaksin dulu gitu ya. Terus kesini-sininya kan mau kita vaksin nih, mau disusulin lah istilahnya ya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir dia usianya ada 10 tahun ya. Aku tuh sempat dengar gitu katanya kalau untuk usia kucing 10 tahun itu nggak usah divaksin karena udah pindah usia terus seperti apa. Nah minta penjelasannya seperti apa gitu dok. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin yang perlu digarisbawahi di sini ya Mbak Runi ya, sebenarnya kondisi usia itu juga menjadi salah satu faktor yang mungkin tadi belum sempat disebutkan. Jadi pada dasarnya gini, kucing kalau sudah usianya di atas 7 tahun itu fungsi metabolismenya dia sudah menurun biasanya. Terutama adalah fungsi liver dan ginjal, di mana liver dan ginjal ini merupakan organ yang bekerja paling vital dalam memetabolisme semua jenis racun, obat, dan semua jenis benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, termasuk halnya adalah vaksin gitu. Nah, kalau memang kucingnya dia sejak usia muda itu dia udah
divaksin rutin, biasanya dalam usia 8 tahun, 8-9 tahun itu dia udah bisa stop vaksin. Karena spekulasinya adalah kalau dia udah rutin divaksinasi pada usia tersebut, dia antibodinya dia udah settle gitu, antibodinya dia udah terbentuk secara sempurna, sehingga sudah tidak perlu diulangi lagi dengan pertimbangan bahwasanya kondisi metabolismenya dia udah mulai menurun. Nah, kemudian kalau ternyata memang kucingnya belum vaksin sejak kecil dan baru divaksin mungkin usia 8 tahun, 9 tahun gitu, itu juga nggak langsung bisa divaksin sebenarnya. Karena kalau udah segitu berarti kita harus mengevaluasi dulu fungsi organnya seperti apa. Kita harus cek livernya gimana, cek ginjalnya gimana gitu. Baru kalau memang semua kondisinya oke, secara fisik oke, bisa dipertimbangkan untuk dilakukan vaksinasi. Minimal paling tidak dia dapat sekali atau 2 kali gitu ya. Karena memang secara metabolisme dia udah beda gitu ya. Oke, kurang lebih sih ya sesingkat itu sih Mbak Rumi. Semoga cukup jelas saja. Mau ini, jadi kalau anak bulku yang itu memang sudah vaksin rutin ya, ulangan terus tiap tahun. Nah, cuman karena memang kan dia ya kalau kucingnya rada piknos itu kan kalau minum dikit suka bersin, pokoknya bersinnya. Jadi kita juga khawatir takutnya antibodinya kurang kuat atau gimana, makanya kita pikirkan harus vaksin seperti itu tuh makanya. Oke, ya. Sebenarnya kalau memang case-nya seperti itu, kita berarti yang dievaluasi bersinnya aja gitu Mbak. Karena penyebab bersin itu nggak cuma karena virus, sebenarnya nggak cuma karena virus atau karena bakteri, bisa karena berbagai macam kan, termasuk halnya mungkin masalah-masalah yang identik dengan hewan-hewan senior kayak masalah periodontal atau masalah gigi itu juga bisa menyebabkan bersin berkepanjangan gitu. Jadi memang harus dievaluasi gejala yang munculnya aja. Karena saya ulangi lagi, vaksin itu fungsinya buat pencegahan bukan buat pengobatan gitu ya. Terima kasih Dok. Oke, sama-sama Mbak Rumi. Oke, Mbak Rumi, thank you. Kita lanjut ke penanya selanjutnya ya Dok ya. Yes. Di sini ada Mbak Fitriani. Nah, Mbak Fitri mungkin bisa langsung ngobrol dengan dokternya ya. Terkait dengan Silakan, Mbak Fitri. vaksin ya. Ya, selamat malam Dok. Maaf nih nggak bisa on kamera. It's okay. Iya. Jadi waktu awal Januari tahun ini tuh kemarin harusnya si kucing saya itu vaksin F4. Tapi karena masa pandemi ini menurut vet langganan saya itu dia susah dapatnya gitu. Jadi digantikan pakai vaksin rabies. Nah, itu saya bingungnya apakah memang harus dengan merek yang sama F4 juga atau boleh dengan merek yang lain gitu Dok. Nah, kebetulan nanti Januari nanti jadwalnya dia untuk vaksin kembali gitu. Takutnya kalau nggak ada bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Ini mungkin saya tanya sedikit ke Mbak Fitriani. Kalau boleh tahu vaksin yang ini yang sekarang dibahas ini vaksin yang kedua atau vaksin tahunan? Vaksin tahunan ya Dok? Oh, vaksin tahunan ya. Oke, gini. Seperti yang saya bilang tadi nih di awal, tadi sempat saya bahas juga soal hal ini ya. Sebenarnya kalau sudah pernah dapat vaksin triket ya, minimal triket sebelumnya, kalau memang ini vaksin tahunan boleh pakai merek lain gitu. Boleh pakai merek lain, yang penting yang intinya adalah dia mengandung 3 jenis virus. Rhino, Kalisi, dan Panle. Udah 3 jenis itu yang penting terproteksi. Mereknya boleh apa aja, nggak harus merek yang sama. Karena kalau udah tahunan biasanya lebih bebas mau milih merek. Oh iya. Gitu. Karena gini sebenarnya kalau dipaksakan harus F4, khawatirnya adalah malah kucingnya nggak akan ke vaksin. Kenapa demikian? Karena memang ya mungkin Mbak Fitriani kemarin udah mengalami sendiri ya, stok F4 di mana-mana emang lagi susah nih. Ini bocoran aja sih, di semua klinik memang
lagi susah. Kenapa demikian? Karena memang F4 itu tetraket atau F4 itu produsennya cuma satu di Indonesia. Sorry, distributornya cuma satu di Indonesia. Beda sama triket. Kalau triket ada beberapa merek gitu. Jadi kalau memang mau divaksin ulangan, kalau yang harusnya dapat F4 tapi nggak dapat F4 itu boleh divaksin pakai triket atau mungkin merek yang umum dipakai adalah F3 gitu. Tapi ada beberapa merek lain seperti PureVax, Novivax itu boleh dipakai, nggak apa-apa. Yang penting dia dapat vaksin aja gitu. Nah tujuannya adalah membangun si antibodinya dia itu supaya nggak langsung drop gitu tujuannya. Jadi sebenarnya nggak harus vaksin yang sama gitu, boleh pakai vaksin triket atau F3 atau yang setara lagi boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi kadang kan pemahaman orang-orang kan triket atau F3 ini sebenarnya vaksin buat kitten ya, pemahaman orang-orang mungkin ya gitu. Tapi sebenarnya enggak, ini bisa juga digunakan buat booster atau vaksin ulangan buat kucing dewasa gitu. Mungkin kalau yang disarankan pakai rabies mungkin karena memang si kucingnya Mbak Fitria ini belum dapat rabies atau mungkin secara timeline mungkin belum waktunya, sehingga sama dokter yang sebelumnya disarankan oke rabies saja biar lengkap gitu. Iya, jadi karena F4-nya nggak ada, terus daripada nggak divaksin, dokternya saranin rabies aja kalau gitu. Iya, gitu. Iya, nggak apa-apa sebenarnya supaya ada tambahan proteksinya dia. Baik. Ya, makasih dok. Iya, maaf. sama-sama. Satu lagi boleh dok? Jadi Boleh. kalau nanti Januari F4, nah vaksin berikutnya beda merek lagi boleh ya? Nggak masalah. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Oh iya. Makasih Mbak. Sama. Oke, ya thank you Mbak Fitriani. Baik, kita ke penanya selanjutnya dok. Yes. Kita masih punya waktu ya beberapa menit ya, 10 menit ke depan Kurang ini. lebih 10 menit ya. Kurang lebih ya, luar biasa ini teman-teman. Ini dari Mbak Hikmah terkait dengan penyakit alergi di kucing ya. Mungkin Mbak boleh langsung ngobrol dengan dokter? Oke Mbak, makasih. Ya. Silakan Ini Mbak. dok, sebenarnya kalau misalkan itu kucingnya, apakah kucing ada penyakit alergi gitu ya? Oke. Saya punya kucing tuh dari pertama adop, dia memang kan selalu vaksin terus tuh ya. Terus saya bawa ke dokter, dia ada alergi katanya, tapi saya nggak tahu itu apa gitu. Terus setelah 2 minggu dia sembuh, bisa divaksin gitu. Vaksin ulangnya ternyata dia begitu lagi, bersin-bersin lagi itu. Saya bawa lagi ke vet, ke dokter, kata dokter ya ini memang ada alergi gitu. Tapi saya lupa tuh alergi apa gitu. Terus nunggu lagi tuh, jadinya kan nggak boleh divaksin kata dokternya kan, jadi nunggu lagi 3 minggu kemudian. Ternyata kan biasanya kan 3 mingguan udah sembuh, di ini belum sembuh, jadi di lengkap jadinya kelengkap lagi gitu vaksinnya gitu. Makanya apa di kucing tuh ada alergi gitu, tapi jenis alerginya apa ya dok ya? Oke, mungkin saya jawab yang ini dulu ya Mbak Hikmah ya. Oke, yang pertama sebenarnya gini, penyakit alergi di kucing itu ada sebenarnya. Alergi pernafasan ada, alergi makanan ada, alergi kulit juga ada gitu. Cuma memang sampai saat ini belum ada tes khusus buat menentukan kira-kira alerginya ini alergi apa gitu. Sampai saat ini belum ada tes khusus seperti itu. Jadi memang satu-satunya yang bisa dilakukan kalau memang ada indikasi alergi adalah kita pakai metode eliminasi sih sebenarnya bilangnya. Jadi kira-kira hal-hal apa sih yang bisa jadi triggernya, misal kalau dia alergi yang disebutkan di sini adalah alergi flu atau bersin, kita coba lihat apakah mungkin karena debu, mungkin karena asap rokok, mungkin karena pengaruh kelembapan lingkungan gitu. Itu yang perlu digali gitu ya. Kemudian kalau ada alergi boleh divaksin nggak sih gitu ya? Oke, alasannya gini, kalau memang dia sudah pernah mendapatkan berbagai obat dan berbagai
berbagai pemeriksaan dan ternyata itu memang nggak bisa sembuh, biasanya kita ada kita kayak ada batas toleransinya seperti apa. Jadi misal case-nya adalah kucingnya flu terus nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah kalau dia udah nggak sembuh-sembuh, berarti yang harus dilakukan pertama, kalau memang udah dikasih obat segala macam nggak sembuh-sembuh, kita coba evaluasi paru-parunya dulu. Kita coba evaluasi, biasanya sih kalau di kita sih lewat rongsen ya, kita rongsen paru-parunya apakah memang ada indikasi ke arah kelainan jaringan paru-paru atau yang lain yang kemudian menyebabkan flu-nya nggak sembuh-sembuh. Nah, dari situ kita bisa tentukan sebenarnya, karena flu nggak sembuh-sembuh itu sebenarnya bisa karena alergi, bisa juga karena adanya alergi yang sudah kronis yang kemudian dia menjalar sampai ke paru-paru gitu ya. Nah, kalau udah kita evaluasi dari situ, dari fungsi paru-parunya kita evaluasi, bisa kita tentukan. Kalau memang paru-parunya dalam kondisi yang oke, dalam kondisi yang bagus, bisa dilakukan vaksinasi, tapi biasanya sih dengan beberapa pemberian obat anti alergi sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin dapat 2-3 kali injeksi anti alergi dulu baru bisa divaksinasi gitu ya. Terus kemudian kalau memang ternyata kondisinya ini ada penyakit paru-paru ya, katakan paling jelek memang ada penyakit paru-paru, berarti ya mau tidak mau kita sembuhkan dulu si gangguan paru-parunya. Baru kalau udah ada progres yang bagus, baru bisa dilakukan vaksinasi gitu. Jadi memang treatmentnya kalau kucing ada alergi terhadap sesuatu yang kita nggak bisa ketahui, berarti memang kita harus perlu perhatian ekstra gitu. Jadi memang ya ada tindakan khusus yang harus diberikan sebelum kita berikan vaksinasi gitu. Sama halnya kayak di manusia juga gitu kok. Kurang lebih segitu. Ya, Dok. Satu lagi nih Dok ya, boleh ya? Iya. Itu apa namanya, kalau ciri-ciri piometra itu gimana sih Dok gitu? Oke. Soalnya pernah ada kasus ya, jadi yang itu di kelaminnya itu keluar cairan kayak hijau-hijauan gitu, terus tapi dicium sih baunya bau apa ya, bau amis gitu. Tapi nggak terlalu banyak memang gitu, nggak terlalu banyak. Nah tapi dia masih bisa hamil gitu Dok. Tapi setiap hamil itu memang lahir normal sih anaknya gitu, cuman nggak bertahan lama anaknya itu gitu. Oke. Anaknya setiap dia lahiran tuh 2 hari 3 hari semua mati semua. Oke. Yes, ciri-ciri piometra ya, Mbak Hikmah yang gini. Sebenarnya piometra ini ada dua jenis. Ada piometra terbuka dan piometra tertutup. Kalau piometra tertutup itu relatif lebih susah kalau orang awam menilainya. Kira-kira piometra atau enggak nih gitu. Karena kalau memang udah piometra tertutup, gold diagnosanya baru bisa diberikan kalau ada pemeriksaan penunjang berupa USG atau rongsen gitu. Karena kadang-kala bisa kita periksa juga dengan perabaan ya, dengan perabaan atau palpasi gitu. Tapi kadang-kala gejalanya atau yang nampak atau yang teraba ini tidak terlalu spesifik gitu. Jadi kalau gold diagnosa atau diagnosa pastinya itu kalau sudah piometra tertutup itu harus dilakukan pemeriksaan penunjang berupa USG atau rongsen. Bedanya apa sih terbuka atau tertutup gitu ya? Kalau yang tertutup kenapa tidak bisa dinilai oleh orang awam? Kalau tertutup ini akumulasi nanahnya itu ada di rahim aja gitu, tidak sampai keluar. Biasanya ini terjadi karena sertifikat dia udah menguji, sertifikat dia udah menutup gitu. Jadi kelelahan itu tidak sampai keluar, tidak sampai ke vagina. Makanya kalau piometra terbuka, kalau piometra terbuka ini relatif lebih mudah nih orang-orang awam tahu kira-kira piometra terbuka. Kalau piometra terbuka di situ ada leleran nanah ya, biasanya yang paling sering ada leleran nanah, biasanya bisa warnanya hijau, bisa warna kuning, atau kemudian keluar dari vagina
biometra terbuka itu bisa dikirimkan dengan adanya keluarnya leleran pada rahim. Biasanya juga disertai demam gitu. Sebenarnya demam dan turunan nafsu makan gitu. Ini yang paling umum sih gitu. Tapi yang jelas validnya adalah kalau sudah ada leleran dari rahim itu hampir dipastikan 80% 90% itu adalah biometra terbuka. Gitu sih Mbak Irma. Oke dok, jadi jadi nggak kita keluar darahnya itu nggak ini ya, kalau misalnya biometra itu keluar darahnya nggak terus-terusan gitu maksudnya. Ya, sebenarnya tergantung seberapa banyak atau seberapa tinggi infeksinya sih Mbak sebenarnya. Kalau infeksinya tinggi, kadang-kala si rahimnya ini dia udah bentuk pipa, jadi udah gede gitu, akibatnya karena udah nggak mampu menampung, maka keluar si lelerannya ini juga bisa banyak gitu. Jadi memang nggak bisa dinilai secara individual kalau sedikit biometra, kalau banyak bukan biometra gitu. Sebenarnya nggak bisa dinilai secara individual gitu. Oke dok, thank you ya. Oke, sama-sama Mbak Irma. Oke, baik Mas, terima kasih. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi mungkin, atau sudah cukup karena memang waktu sudah mungkin terakhir ya dok, terakhir dari saya. Ini pertanyaan menyambungkan dari Mas Anas ketika atau vaksin ya atau steril vaksin itu hamil. Nah kondisinya kalau misalnya itu ketika akan steril dok, kucing itu ketahuan hamil atau tidaknya, apakah disediakan juga untuk USG dok? Agar apa? Buat saat ini memang USG masih ada di klinik Bekasi ya. Jadi buat saat ini kita pemeriksaan kebutingan buat pre-steril atau pra-steril itu dilakukan melalui pemeriksaan fisik gitu. Jadi kita raba bagian rahimnya. Kalau memang nggak ada penonjolan, nggak ada rasa kayak adanya bentukan janin yang biasanya sih sederhananya kalau janin biasanya seklereng lah, bulat seklereng, itu berarti bisa disteril gitu. Oke, baik. Jadi memang base utamanya pemeriksaan fisik sih gitu. Tapi kalau memang mau kayak di USG dulu juga nggak apa-apa, itu juga lebih baik. Siap. Baik dok, terima kasih informasinya. Yes. Ya, ya teman-teman, ya malam ini seru sekali ya, banyak manfaat pelajaran yang kita dapat dari Dr. Rizal dan tim Pet and Leo and Pet Clinic di sini. Nah, mungkin untuk nanti yang mau tanya-tanya langsung bisa ikut follow Instagramnya juga ya dok ya di. Benar sekali. Ya, @Leo and Pet. Leo and Pet. Sedikit browsing ya dan juga follow. Yes. Di situ lagi. Termasuk nanti kalau ada info promo giveaway dan lain semuanya ada lewat Instagram, jadi di follow aja ya. Betul ya, siap Mbak Runi juga sudah follow dan saya bisa dilihat lagi banyak giveaway. Jadi teman-teman untuk info lebih lanjut bisa langsung kepoin aja Instagram Leo and Pet ya. Yes. Dan juga tadi dokter sudah kan alamat lengkap di Sawangan itu ada di Perum Safa Residence 2 ya dok ya. Benar sekali. Itu tepatnya di Jalan Abdul Wahab nomor 2 Sawangan Lama Keselatan. Yes, kalau nggak salah di Maps juga sudah ada. Sudah ada ya dok. Google udah ada. Oke, siap. Baik, mungkin karena memang keterbatasan waktu ya, kita dipertemukan oleh waktu dan dipisahkan juga oleh waktu nih dok dan teman-teman semua. Mungkin sebelum berakhir ada kata atau sepatah dua kata dari Mas Anas sebagai founder dari The Jabors mungkin. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ya, terima kasih dok. Kalau bisa sering-sering dok webinar kayak gini untuk Jabors ini, karena secara nggak langsung kan kalau pandemi kayak gini kan kalau untuk mengadakan acara secara offline itu rada susah ya dok. Itu aja sih. Dengan ada webinar ini ya mungkin bisa menambah pengetahuan para member sih dok.
Terima kasih banyak dok atas Ya, sama-sama. kombinasi. Kita juga, saya mewakili tim dari Leo juga terima kasih nih. Kita udah dikasih waktunya buat berbagi informasi ya. Siap dok. Ya dok. Baik, ya mudah-mudahan silaturahmi Leo and Pat, The Jabbers juga akan terus berlanjut dengan adanya banyak acara-acara seperti ini offline maupun offline nanti diharapkan ya jika pandemi sudah usai. Terima kasih semuanya teman-teman The Jabbers dan juga dokter ya, Dokter Anggit, Dokter Rizal, Dokter Nalia dan juga Dokter Leo sudah bisa berbagi dengan kami di Jabbers dan kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya ya dok, kita tunggu. Ya, sampai jumpa semuanya kawan-kawan, stay healthy ya. Bye. Makasih Mbak Dewi. Terima kasih. Makasih Mas Hana. Terima kasih Mbak Roni. Mbak Runi. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Dewi. Sampai Yuk, ketemu. dok.